Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses belajar. Kali ini kita akan membahas cara membersihkan interior. Tapi sebelumnya di sini ada obat kerak ya, yang mau saya kenalin, yang biasa saya gunakan ketika saya membersihkan kerak. Ini hasil sebelumnya dan ini ada hasil sesudahnya. Kurang lebih ya, ini real pick ya, biasanya saya kerjakan. Nah, untuk produk sendiri harga kisaran sekian. Nanti linknya ada di deskripsi. Nah, oke bosku, sekarang kita udah masuk pada bagian interior. Nah, di sini kita lihat di pintunya sangat kotor ya. Pada bagian yang situ untuk pegangan tangannya. Nah, untuk obatnya sendiri kita gunakan APC. APC itu apa? APC itu all purpose cleaner ya. Itu khusus untuk pembersihan interior. Atau untuk alternatif di rumah, bosku bisa gunakan rinso cair ya. Rinso cair itu dengan takaran 1:10. Namun untuk penggunaan rinso cair sendiri biasanya kurang efektif ya, dikarenakan kita harus menggunakan pelembut atau pewangi biar mobil nggak bau apek. Lebih bagus kalian gunakan emang obat khusus ya. Untuk APC nya sendiri nanti akan saya taruh link obatnya ya di deskripsi jika kalian mau menggunakannya. Emang obat yang biasa saya gunakan. Untuk cara pengerjaannya sangat mudah ya bosku. Kalian tinggal menyemprotkan pada bagian yang ingin dibersihkan. Usahakan membersihkannya tuh ketika menyemprotkan semua bagian. Jadi misalkan ini pada bagian pintu seperti ini, untuk bagian bahannya kalian semprotkan obat terlebih dahulu semuanya, kemudian tunggu sekitar beberapa detik ya, kurang lebih 20 detik, baru bisa kalian gosok menggunakan sikat ya, seperti itu. Setelah kalian sikat, lalu kalian lap menggunakan kain microfiber yang sudah kalian basahi, atau kalau kain microfiber juga yang kering nggak apa-apa gitu. Yang penting usahakan pas ngelap tuh sampai kering. Setelah itu, setelah menggunakan microfiber, bisa dibersihkan, lalu dibersihkan dengan kanebo ya. Dilap kembali menggunakan kanebo sampai air yang di dalam itu keluar ya. Itu. Nanti ya untuk tekniknya sendiri, jadi si lapnya tuh dibentuk persegi 4 ya bosku. Kurang lebih seperti pada gambar semua. Untuk pengerjaannya sangat mudah ya, untuk menggunakan obat-obat ini tuh ya seperti itu. Untuk pada bagian pembersihan pada bagian pintu, jadi bisa sambil iseng-iseng juga di rumah, kita sambil olahraga. Next, kita lanjut membersihkan plafon. Cara membersihkan plafon ini agak beda ya dari membersihkan di bawah tadi. Untuk membersihkan plafon,
Ya, plafon itu sebaiknya dilap terlebih dahulu menggunakan microfiber kering agar kotoran yang ada di atas tuh hilang. Biasanya kotorannya itu yang ditimbulkan tuh bekas asap rokok atau debu-debu AC, atau kita sering membuka kaca ya bosku ya. Nah, makanya sebelum kita bersihkan sebaiknya dilap dulu pada bagian plafon gitu. Nah, setelah itu kita bersihkan dalam jangkauan tangan. Bisa kita bersihkan pada bagian depan terlebih dahulu ya, seperti pada gambar ini ya. Yang saya lakukan ini, saya membersihkan area sopir terlebih dahulu. Nah, jadi bosku bisa semprotkan obatnya ke bagian yang ingin dibersihkan. Usahakan bagian depan saja terlebih dahulu dari kanan ke kiri. Biarkan sampai basah. Setelah itu lanjut langsung aja dilap menggunakan kain microfiber tadi ya. Nah, usahakan gosok sampai bersih. Nah, jika memang masih ada, bisa disikat, namun menggunakan sikat yang halus ya. Gitu. Nah, setelah dilap menggunakan kain microfiber tadi, lap secara merata sampai kotorannya hilang. Lalu kemudian bisa dikeringkan kembali menggunakan kanebo sampai air yang ada di plafon tersebut itu mengering. Nah, kemudian agar memastikan itu kering ya, agar tidak terjadi seperti pulau gitu, itu bisa dikeringkan menggunakan kain microfiber yang kering. Usahakan kita lap sampai kering, minimal lembab ya bosku ya. Nah, gunakan cara berikut ke seluruh bagian plafon ya. Ulangi cara tersebut ke seluruh bagian plafon. Ya, maka yang saya lakukan itu biasanya tidak akan terjadi seperti pulau-pulau gitu. Itu sih untuk cara saya seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Next, untuk membersihkan dashboard, jok, terus bagian door trim yang lainnya, itu caranya sangat mudah ya bosku. Bosku tinggal semprotkan obat pada bagian yang ingin dibersihkan. Usahakan merata ya terlebih dahulu, semprotkan. Kemudian bisa dikuas ya, kuas pada bagian yang dibersihkan. Lalu untuk sela-sela bisa menggunakan sikat gigi atau kuas tadi ya. Kemudian jika bosku emang punya angin atau angin kompresor atau apa, nah itu lebih enak ya bosku ya. Itu tinggal kalian semprot bekas semprotan obat kita tadi. Tuh. Nah, untuk setelah disemprot bisa dibersihkan menggunakan spons magic atau kain microfiber kering. Langsung aja kain microfiber kering ya. Ya seperti itu bisa dilakukan cara itu ke seluruh bagian. Itu sih yang biasa saya lakukan kayak gitu. Itu untuk membersihkan door trim dan yang lain-lain tuh seperti itu biasanya. Nah, selanjutnya di sini kita menemukan kasus melihat ini tuh bekas kebanjiran ya. Nah, kebanjiran itu sendiri biasanya yang dirasakan di dalam mobil tuh hawa tuh panas ya, seperti ya kayak kalau kita memakai baju kering gitu, tidak enak, lembab gitu. Nah, untuk caranya itu ya karpet dasar tuh harus keluar seperti ini, dicuci terlebih dahulu agar tidak ada kecoa ya bosku. Biasanya kalau didiamkan itu nantinya banyak kecoanya si mobilnya. Belum lagi pas dibawa tuh panas, hawa panas, AC panas, semua panas gitu. Nah, untuk solusinya ya karpet dasar harus keluar terlebih dahulu, kita bersihkan dulu ya. Seperti ini gitu. Cuci dasar kemudian jemur. Itu sih biasanya yang dirasakan tuh
hawanya panas, itu yang utamanya. Kalau pada bagian dasarnya tuh bawah, ini biasanya kena banjir juga, atau ada yang bocor gitu. Ini terjadi biasanya seperti itu. Terus efek yang ditimbulkan selain panas apa? Selain panas sendiri ya joknya bisa seperti ini, bisa apa tuh namanya, bulukan. Nah, karena uap yang ditimbulkan tadi. Jika mobil bersih kan enak, nyaman di bawahnya juga. Ke badan kita pun sehat ya bosku ya. Untuk bosku yang emang masih ada waktu atau ada waktu luang, ya sempat-sempatin buat poles mobil. Kalau yang gak mau repot bawa ke salon mobil atau ke saya juga bisa, boleh. Untuk yang lokasi di Bogor ya, untuk yang lokasi di Bogor bisa kontak saya gitu, bisa cari di Google juga salon mobil panggilan Bogor. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Kemarin kita ada pengerjaan mobil Avanza Veloz. Nah, dimana si bosnya ini udah lama tidak pernah dipoles. Oke, sekian dari saya, semoga